Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada semangat semua nih malam ini, mana semangatnya? Wah, habis pada makan apa nih? Masih pada semangat? Oh, banyak ya. Nih makasih juga nih sama panitia nih karena sudah menyediakan snack dan juga teh hangat yang menambah semangat kita. Oh, teh hangat jahe. Oke. Baik, saya di sini sebagai moderator podcast akan membersamai podcast ini untuk beberapa menit ke depan. Di samping saya berada di antara dua calon kandidat koar kemuslimahan kita, yaitu di sebelah kanan saya ada Mbak Laila Amrina dan di sebelah kiri saya ada Mbak Zahratun Nisa. Banyak sekali nih, semangat sekali malam ini. Ngantuk. Baik, sebelum saya mencercah banyak pertanyaan untuk kedua kandidat kita ini, mari kita dengarkan sekali lagi visi dan misi dari kedua kandidat kita ini. Dimulai dari kandidat kita yang pertama yaitu Mbak Fansa. Silakan membacakan visi dan misi. Di sini saya memiliki visi menjadi wadah bagi santri dalam sarana pengembangan diri dengan mengedepankan etos kerja yang tinggi, eduktif, solutif, responsif, dan dapat memberikan sumbangsi kepada alma mater juga masyarakat yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, ini tuh ada maksimal durasi nggak ya? Dan dengan misi yang pertama, memperkokoh serta mengembangkan ketakwaan juga ketertiban warga dan lingkungan MA Miftahun Najah. Yang kedua, membentuk karakter OSIS yang cerdas, solid, dan smart, sikap, menarik, antusias, rajin, dan teliti. Yang ketiga, menjadikan OSIS sebagai organisasi yang terbuka dalam menerima gagasan dan inovasi serta mengedepankan asas kekeluargaan dalam pelaksanaan programnya. Yang terakhir, menciptakan dan mengembangkan lingkungan hidup yang harmonis dan sistematis sebagai dukungan terhadap suksesnya keberlangsungan program kerja yang telah dirancang. Sekian. Baik, selanjutnya kepada Mbak Laila Amrina untuk membacakan visi dan misinya. Baik, berikut adalah visi saya, yaitu mewujudkan MA Miftahun Najah sebagai lembaga pendidikan berkualitas yang mencetak santri bertakwa, berprestasi, kreatif, serta peduli terhadap kesehatan dan lingkungan dengan pengurus yang bermutu, berkualitas, dan berintegritas yang tinggi. Dan saya memiliki 5 misi utama, yaitu mengharumkan MA Miftahun Najah di kancah nasional dan internasional dengan menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan potensi santri. Yang kedua, meningkatkan kualitas dan mutu pengurus OSIS dengan berlandaskan nilai-nilai keislaman. Yang ketiga, mendukung dan memfasilitasi inspirasi, aspirasi, dan kreativitas santri dengan berlandaskan nilai-nilai Islam. Yang keempat, mendorong serta memberdayakan santri untuk menjaga kesehatan fisik dan mental. Yang terakhir, yaitu menggalang semangat peduli dan bertanggung jawab terhadap lingkungan melalui berbagai inisiatif dan kegiatan. Baik, terima kasih kepada Mbak Laila dan Mbak Fansa. Ini sepertinya saya di antara Mbak Laila dan Mbak Fansa ini sangat tegang sekali ya. Diberi semangat dulu agar tidak tegang. Baik, ini jangan tegang ini kedua kandidat ini. Baik, kita langsung memasuki acara debat orasi. Pertanyaan, saya akan memberikan pertanyaan lalu akan dijawab oleh dua kandidat kita ini. Mantap sekali. Piye perasaan lo tegang lo? Baik. Terima kasih. Kami semua tadi sudah mendengarkan visi dan misi yang disampaikan oleh Mbak Zahra dan Mbak Laila. Ini sangat keren sekali ya, dua-duanya ini ya. Wah, sangat sulit sekali nanti untuk memutuskan ya. Mbak Aisyah ini semangat sekali malam ini. Baik,
kami akan langsung aja oke? Kita masuk pertanyaan yang pertanyaan yang pertama. Bagaimana? Siap semuanya? Siap. Mbak Zahra dan Mbak Laila ini harus siap ya. Bisa. Baik, memasuki pertanyaan yang pertama yaitu apa yang membuat Mbak Laila dan Mbak Fonsa ini yakin bahwa Mbak Laila dan Mbak Fonsa adalah kandidat terbaik untuk posisi ini? Dan bagaimana Mbak Laila dan Mbak Fonsa berencana untuk mempengaruhi perubahan positif di sekolah melalui peran OSIS? Sudah dicerna pertanyaannya? Sudah? Perlu diulang? Oke, kita ulang sekali lagi ya. Ayo. Apa yang membuat Mbak Fonsa dan Mbak Laila yakin bahwa Mbak Laila dan Mbak Fonsa adalah kandidat terbaik untuk posisi saat ini? Dan bagaimana rencana Mbak Laila dan Mbak Fonsa untuk mempengaruhi perubahan positif di sekolah melalui OSIS? Baik, pertanyaan ini akan dijawab terlebih dahulu oleh siapa? Ayo guru. Siapa? Mbak Laila atau Mbak Fonsa? Saya ini bukan kandidat ya. Pingsut. Ya sudah, silakan kepada Mbak Laila dahulu, silakan dijawab Mbak Laila. Baru saya mikir diputer aja. Baik, jadi di pertanyaan yang tersebut itu kayak merangkum dua pertanyaan gitu. Jadi yang pertama itu apa yang membuat saya yakin kalau saya itu kandidat yang terbaik di posisi ini. Jadi saya merasa saya memiliki posisi yang baik pada saat ini dikarenakan saya merasa semangat selama ini dikarenakan saya mendapat banyak semangat dari kalian semua, mendapat banyak dukungan dari kalian semua. Jadi makasih buat semangat dan dukungannya selama ini, karena berkat dukungan kalian saya merasa dikuatkan untuk mencapai posisi ini. Masih ada lagi jawabannya? Masih. Lalu yang pertanyaan kedua ya, kayak kedua dari pertanyaan yang pertama ini, bagaimana cara saya mempengaruhi perubahan positif di sekolah melalui peran OSIS? mempengaruhi perubahan positif di sekolah gitu. Jadi untuk mengubah sesuatu di lingkungan yang besar ini kan butuh kerjasama, nggak cuma dari sayanya sendiri, tapi saya juga butuh bantuan dari kalian semua. Nah, itu bakal dimulai dari yang kecil dulu. Bakal saya akan meningkatkan kualitas dan kebersamaan para pengurus OSIS dulu, dan kemudian para pengurus OSIS dan saya juga tentunya akan membantu teman-teman kita semua untuk membudayakan kebudayaan yang positif di sekolah Imam Miftahul Najah. Seperti itu. Keren sekali nih jawaban dari Mbak Laila. Beri tepuk tangannya. Baik, yang selanjutnya jawaban dari Mbak Fonsa. Silakan. Izin menjawab. Untuk pertanyaan yang pertama, sebenarnya pada awalnya ini merupakan amanah yang berat ya bagi saya, apalagi saya yang memiliki saya yang seperti ini. Tapi dengan banyak banget dukungan dari kalian semua, banyak banget dari perkataan motivasi yang kalian munculkan, itu tuh membuat saya tuh tidak ingin mengecewakan kalian. Walaupun saya gitu ya. Terus beri semangatnya dulu agar tidak grogi nih. Bola dia. Jadi yang tadi yang gitu ya. Habis itu yang selanjutnya, bagaimana cara mempengaruhi perubahan positif di sekolah MA Miftahul Najah? Semangat.
Ya, di sini saya pastinya tidak bisa berdiri sendiri. Di sini saya sangat membutuhkan banyak banget orang-orang yang bakalan membantu semua program-program yang akan kami bentuk selanjutnya untuk periode OSIS 2023-2024. Nah, dari sana kita bakalan dari OSIS sendiri nanti ada dari OSIS yang pengurus itu akan mengemas sedemikian mungkin, serapi mungkin berbagai program yang bakalan kita terapkan, dan itu kita insya Allah akan mengambil pertimbangan juga dari kalian semua, dari peserta OSIS, dari dari anggota OSIS ya. Kan di sini saya tadi misi saya ingin menciptakan lingkungan yang harmonis dan sistematis ya, yang kekeluargaan gitu. Jadi sangat butuh banget dukungan dan ide-ide dari kalian semua. Sekian. Terima kasih kepada Mbak Alfonsa dan Mbak Laila karena yang telah memberikan jawaban dari pertanyaan pertama ya, dan masih banyak pertanyaan yang lainnya. Ini kok masih semangat tidak ini? Nih kedua jawaban ini keren-keren semua ya. Bingung nggak milihnya? Bingung. Tapi harus milih satu, tetap enggak bisa dua, enggak bisa. Baik. Kita langsung saja ya memasuki pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua untuk Mbak Alfonsa dan Mbak Laila adalah, bagaimana seandainya jika Mbak Laila dan Mbak Alfonsa terpilih menjadi koordinator kemuslimahan, bagaimana caranya Mbak Alfonsa dan Mbak Laila berkomunikasi dengan siswa, guru, dan staf sekolah untuk mengkoordinasikan proyek-proyek dan inisiatif OSIS? Baik, perlu diulang. Seandainya jika Mbak Alfonsa dan Mbak Laila terpilih menjadi koordinator OSIS, koordinator kemuslimahan, bagaimana cara Mbak Alfonsa dan Mbak Laila berkomunikasi dengan baik dan efektif dengan siswa, guru, dan staf sekolah untuk mengkoordinasikan proyek-proyek dan inisiatif OSIS? Baik, karena tadi pertanyaannya telah dijawab pertama oleh Mbak Laila, kami meminta Mbak Alfonsa untuk menjawab yang pertama. Silahkan kepada Mbak Alfonsa. Nggak pahamnya sama bahasa rendah. Ya, untuk menjalin komunikasi dengan baik dan efektif, pastinya itu bertemu langsung. Jadi nanti kita bakalan kami bakalan mensosialisasikan berbagai ide kami, berbagai program kami kepada kalian semua, kepada guru-guru juga, staf juga. Dan di situ nanti kita bakalan juga minta tanggapan apakah ini menarik atau ada perlu revisi ke depannya. Pakai kursi, tambahin Sudah. Oke. Selanjutnya kepada Mbak Laila, kami persilakan. Ini udah masuk kan? Masuk bener. Belum masuk. Saya untuk menjadi komunikasi yang baik dan efektif ya, awalnya itu saya akan memastikan seperti apa dan bagaimana suatu kegiatan itu akan berlangsung dengan pengurus OSISnya dulu. Jadi kayak benar-benar dipastiin kalau semua anggota OSIS itu, semua pengurus OSIS itu paham bagaimana jalannya kegiatan yang akan dilaksanakan. Kemudian saya akan memberitahukan kepada seluruh santri dan guru maupun karyawan MA Miftahuun Najah itu bisa melalui apel pagi ataupun setelah sholat fardu. Nah, harapannya setelah penyosialisasian kepada seluruh
seluruh yang ada di MA Miftahun aja. Nantinya kalau ada yang tidak paham akan tanya ke pengurus OSIS. Dan jadi makanya itu penting untuk memastikan bahwa pengurus OSIS itu paham benar apa yang akan dilaksanakan ke depannya agar tidak ada kekeliruan dalam kegiatan yang akan dilaksanakan setelahnya. Ya. Semakin bingung ini untuk memilih antara keduanya ini ya. Wah, ini jawabannya keren-keren sekali ya. Baik. Kita lanjutkan saja gimana? Ini masih banyak pertanyaan selanjutnya ini. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang ketiga, oke? Baik. Pertanyaan selanjutnya yaitu, jika ada isu-isu sosial atau pendidikan yang mungkin muncul di sekolah, bagaimana cara Mbak Laila dan Mbak Fonsa untuk merencanakan dan memastikan bahwa suara siswa dihargai dan didengarkan? Perlu diulang? Jadi, jika Mbak Laila dan Mbak Fonsa merencanakan untuk mengatasi isu-isu sosial atau pendidikan yang mungkin muncul di sekolah dan memastikan bahwa suara siswa dihargai dan didengarkan, bagaimana caranya? Baik, silakan dijawab dari Mbak Fonsa terlebih dahulu. Yang akan saya lakukan, yang pertama, mendalami isu tersebut, lalu mengumpulkan para santriwati menjadi satu, terus kita di situ diskusi apa sih masalahnya, apa sih yang lagi ada gitu. Habis itu nanti dari mereka tanggapan dari tanggapan tadi bakal kita rangkum dan oleh OSIS nanti bakal disampaikan akan disampaikan lebih lanjut kepada pihak yang lebih atas. Sekian. Baik, kepada Mbak Laila kami persilakan untuk menjawab. Jadi awalnya untuk mengetahui apa isu dan permasalahan yang terjadi di antara siswa, tentunya kita harus tahu apa sih isunya gitu kan. Nah, untuk mengefektivitaskan waktu perlu adanya kotak saran. Jika semisal hanya disediakan satu kotak saran yang ada di depan pondok, mungkin itu akan membuat kita itu malas dan bingung. Dan juga malu tentunya ya untuk memasukkan saran-saran dan juga permasalahan kita ke dalam itu. Jadi mungkin lebih baik diadakan itu di tiap kelas ataupun di 3 kelas itu satu. Terus, dan juga disediakan kertas untuk menulis permasalahan, dan kemudian akan diadakan pengecekan rutin oleh pengurus OSIS mengenai isu-isu tersebut, dan kemudian disampaikan kepada pihak yang lebih berwenang, seperti itu. Baik, terima kasih kepada Mbak Fonsa dan Mbak Laila yang telah menjawab beberapa pertanyaan ini. Dan ternyata pertanyaannya sudah habis. Maaf, ini coba tanyakan kepada Mbak Sona. Jadi ini jawaban di antara keduanya ini keren-keren sekali ya. Bingung banget ini pasti memilih yang mana ya. Nah, saya juga bingung. Mbak Alia ini solutif sekali orangnya. Baik, karena pertanyaannya sudah habis. Calon MPR Ini sudah habis ya. Untuk pertanyaan selanjutnya silakan tanya sendiri kepada calon kandidat kita ini ya. Ya, setelah selesai ini podcast kita ini bersama saya. Ya sudah, mungkin selanjutnya podcastnya masih sama saya ya. Mungkin
Lulus. Dan kami beri semangat sekali lagi untuk dua calon kandidat kita ini. Mana semuanya?